semua saudara ya. Wah, sungguh-sungguh silit saudara ya. Siapa saudara? Silit ya. Sungguh-sungguh datanya semuanya silit dari Ustadz Bangke ini saudara ya. Dan diancam ya, yang berhubungan dengan saya nanti dipersulit nanti kalau ke Indonesia ya, jadi sudah diancam juga oleh beberapa pendeta, diancam, tapi akhirnya beberapa gereja tetap mengundang saya khotbah ya. Ancam-ancam Kalau yang dulu itu memang dipanggil satu Pak, dipanggil sama di Eropa panggil, bisa, pasti itu bisa begitu sih. saya sampai ada beberapa orang yang di Eropa yang menteror saya, merasa marah, merasa kecewa karena pernah jalan sama saya gitu ya. Terus saya bilang, kan kamu pergi sama saya, kamu sudah tahu saya orang keras dan saya orang belak-belakan dan saya sedang menyerang ketidakadilan yang ada di Indonesia. Saya sedang tegas ya. Saya sih nggak ada aling-aling. Jadi saya ngomong, oh sampai dia ngomong ya saya kecewa. Ya terserah kamu. Dan saya juga istilahnya saya juga tidak merugikan kamu apa-apa toh. Janjian saya dengan Israel ya, karena memang masalah keamanan. Ada orang-orang Indonesia di Palestina yang sedang men-TO saya, ada organisasi di Indonesia di Palestina yang sedang men-TO saya, saudara ya. Intelijen Israel yang ngomong ya, intelijen Israel yang menyampaikan ke saya. Tadi ya, siapa tadi ya? Mana Udah orangnya hilang. nih? Udah hilang. Udah hilang ya, ya udah. Minta maaf ya karena tadi saya utamakan yang sudah biasa, yang sudah langganan saudara ya, supaya dapat suara saudara ya. Oke, kita tetap melanjutkan saudara ya. Rupanya pendapat Bang Ferdinand ini masih belum jauh-jauh berbeda dengan kita saudara ya. Ya, Bang Ferdinand juga merasakan sendiri ya dampak dari kebodohan agama itu ya. Kalau nggak salah kena 5 bulan ya Bang Ferdinand kemarin ya. Hanya gara-gara Allahku Maha Kuasa, Allahmu tidak. Loh, konyol sekali saudara, omongan mau seperti saya kadang-kadang nggak ngerti ya. Nah itu langsung masuk penjara 5 bulan. Konyol sekali, bukan masalah 5 bulannya saudara ya, tetapi dari hatinya memang beliau ini tidak peduli dengan agama dan tidak ada urusan dengan agama, itu hanya curhatan saja saudara ya, dan tidak ada bermaksud mendiskreditkan manapun, karena beliau sendiri juga mualaf karena pernikahan, walaupun kita belum sama-sama nggak tahu apakah dia benar-benar punya iman atau tidak ya, semua ya, bahkan kepada Kristen pun juga tidak tahu. Tetapi kemudian akhirnya itu tadi ya saudara-saudara, nampaknya memang agama di Indonesia masih menjadi nomor 1. Itulah akibatnya menurut saya ya, itulah sebabnya Indonesia kere, karena menjadikan agama menjadi nomor 1, bukan Tuhan loh, beda saudara ya. Menjadikan agama menjadi nomor 1 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tolol, ketika agama menjadi nomor 1, tadi Bang Ferdinand bagus tadi ya. Dia rajin beragama tapi lupa untuk bertuhan. Nah itu penting saudara ya, rajin beragama tapi lupa bertuhan. Saya jadi ingat lagi ya, mungkin yang baru-baru datang tadi ya, saya mau tampilkan juga saudara ya. Tadi ya Ustadz Kainama itu ya saudara ya. Saya mau tampilkan dulu ya saudara, supaya alap-alap YouTube mungkin ada yang. Kemarin saya ke Leiden saudara ya, saya ke Leiden. Ya, saya juga ke Haifa juga, ke Leiden juga. Nanti yang di Haifa nanti saya tunjukkan juga ya. Ternyata Ustadz Bangke ya di DO dari Leiden gara-gara menghamili anak anjing Chihuahua saudara ya. Nanti di Haifa saya yakin nanti gara-gara menghamili anak onta saudara ya. Saya yakin saudara ya. Coba aja kalau nggak percaya nanti ya, nanti tak tunjukkan. Ya, Kainama ternyata pernah terregister di Universitas Haifa jurusan Tanak, tapi di DO gara-gara menghamili anak onta saudara ya. Nah itu tadi ya. Semua datanya saudara, semua datanya si Ustadz Bangke ini ternyata saudara ya silit semua saudara ya. Wah sungguh-sungguh silit saudara ya. Siapa saudara? Silit ya.
Sungguh-sungguh datanya semuanya silit dari Ustadz Bangke ini, saudara ya. Datanya silit ya, saudara ya. Silit datanya ya. Ya, yang di Leiden karena menghamili anak anjing Chihuahua, sementara yang di Haifa, di DO gara-gara menghamili anak onta, saudara ya. Datanya silit, saudara ya. Datanya silit, pakai D, silit, ya, silit. Ya. Oke, saudara. Kemarin Yusuf Manubulu dimasukkan penjara, ditangkapnya gara-gara apa, saudara? Aman Suherman ini mengaku menang lomba MTQ Jawa Barat, saudara. Hanya gara-gara itu, saudara ya. Nah, ini juga sama ya. Mestinya ya secara kalau kita mau mau benar ya, kita mau benar menegakkan hukum yang benar, maka seharusnya Ustadz Kainama masuk ke penjara karena sudah kita laporkan di Polda. Mungkin Ibu Linda atau Ibu siapa? Ibu Lis ya, Bu Linda. Siapa yang kasih laporan nih? Bu Linda. Ya, Pak Pol. Ibu Linda atau Bu Lis yang mau kasih laporan ini? Mungkin kalau laporan ini, yang jelas besok pagi itu kita ke Bandung. Pagi. Melaporkan itu yang Pak Yusuf dan Kainama. Oh, belum jadi laporkan kemarin ya? Kemarin kita itu kan ke Polda. Oh, bukan ke Polda Bandung yang kemarin itu ya, Polda Metro ya? Beda ya? Beda orang ya? Beda, ya. Jadi ada beberapa yang kita laporkan, saudara ya. Ada beberapa yang kita laporkan. Yang yang Ustadz Bangke ini baru besok kita mau laporkan, berarti ya. Berarti baru besok ya. Baru besok kita laporkan. Secara teorinya harusnya langsung dijemput ya besoknya, saudara ya. Kayak Yusuf Manubulu laporannya hari ini, besoknya dijemput. Nah, ini kita cek aja bisa dijemput apa enggak. Ya, kita lihat aja, saudara ya. Maunya kalau enggak kan memang ya tinggal kita bikin silit-silitin aja, saudara. Kita silit-silitin di orang Poldanya ini, saudara ya. Luar biasa, saudara ya. Ini apa nih ngomong? Mereka nggak paham, jadi kita yang paham memberi paham, bicara yang lemah lembut. Apa yang lemah lembut coba? Emang bisa ngomong lemah lembut sama mereka? Harus seperti Tuhan Yesus ya, ngomong sama orang Farisi ya. Terkutuklah kamu, harusnya ngomongin begitu ya. Hanya seperti Rabi Yeremia waktu ngocehin orang Israel ya. Sakar kuda, peler kuda, diremes-remes payudaranya, harusnya begitu ngomongnya baru ya. Kalau sama jemaat kita ngomong dengan baik ya. Kalau kita ngomong sama jemaat bertanya kita jawab. Kalau sama orang-orang kadur ini nggak usah pakai lemah lembut, saudara ya, hantam, bes. Itu saja, saudara ya. Kita tidak pernah suruh bunuh orang, kita tidak pernah suruh korok orang, kita nggak pernah suruh ngebom Istiqlal, saudara ya. Bahkan ada orang yang suruh bunuh pun kemarin saya marahi, saudara ya, nggak boleh. Tetapi ya kemarin Agustan masuk rumah sakit, Pak Agustan kemarin ngentutin Alkitab, begitu dia langsung stroke, kita kumpulin uang ya. Bicara lemah lembut, munafik amat. Bicara lemah lembut. Nggak ada nabi bicara lemah lembut. Cari satu nabi bicara lemah lembut. Saya potong kepala saya, saudara ya. Yang dari Eropa banyak, Pak Andi. Yang dari Eropa banyak yang masuk SOM. Ya, cuman pada nggak berani ngomong karena dekat dengan sini, dekat ya, terlalu dekat, terlalu dekat. Kemarin dipanggil satu-satu sama duta besar. Ya, tahun kemarin itu satu-satu dipanggil sama duta besar dan diancam ya. Yang berhubungan dengan saya nanti dipersulit nanti kalau ke Indonesia. Ya, jadi sudah diancam juga oleh beberapa pendeta, diancam. Tapi akhirnya beberapa gereja tetap mengundang saya khotbah ya, tetap ya. Mereka udah itu ya. Tapi beberapa masuk ya, yang dari Eropa tetap masuk. Ada beberapa hanya mereka pakai nama samaran. Kayak kemarin ya, dulu kan ada yang masuk juga ya beberapa. Terus dipanggil satu-satu.
diteror sama Dubes dan diteror sama pendeta Gilbert CS, saudara ya. Teror ya, yang di Eropa ini pada diteror. Oke, kalau tidak ada kabar lagi, saudara, jadi kita sudah laporkan beberapa orang ke Polda Metro dan Polda Jabar, kita sudah laporkan beberapa orang, ya. Ya, semua siap-siap saja, saudara ya. Dan tentunya Ustadz Kainama salah satunya yang kita laporkan ya. Ada beberapa orang, salah satunya adalah Ustadz Kainama dan tentu saja nanti kita lihat aja ya. Nanti setelah ada bikin laporan baru kita nanti monitor, kita akan bicarakan terus di sini ya. Kalau masalah laporannya nanti ditindaklanjuti apa enggak ya memang polisinya bukan kita, saudara ya. Anda mau bayar lawyer yang paling hebat sekalipun enggak bisa, saudara. Itu tergantung polisinya. Ya, tergantung polisinya. Karena ini masalah agama ya. Tapi kalau masalah utang piutang, masalah narkoba, itu maklar kasus bisa menyelesaikan itu, saudara. Tapi kalau masalah agama gini memang karena dianggap ibadah buat mereka ya. Kalau menjarakan orang Kristen dan tidak memproses orang Islam itu dianggap ibadah buat mereka. Sekalipun keadilan harus ditindas. Ya. Oh bukan tergantung duitnya, Bon. Ya, bukan tergantung duitnya. Kalau masalah agama ini bukan tergantung duit ya. Masalahnya memang diskriminasi. Ya. Betul ya. Makanya jangan lupa ya, Nanda juga jangan khawatir ya. Kita satu-satu nanti kita list satu-satu ya. Banyak kemarinnya kita sudah laporkan beberapa ya. Kita laporkan beberapa. Jangan diampuni seperti Julius. Oh, kita kemarin Julius itu bukan masalah diampuni, tetapi karena ternyata ya itu sudah bercampur dengan kebencian. Kita tidak boleh melaporkan orang ke polisi atau kita melakukan pembelaan karena kita benci orang itu, saudara ya. Yang kasusnya Julius ini karena sudah dikotori oleh kebencian, ya kan kita dapat limpahannya dari si sang debitur. Ternyata itu dendam pribadinya dia, saudara ya, dengan Julius. Kita lihat lagi sebenarnya ya nggak terlalu juga ya. Si Julius juga menurut saya ya nggak terlalu ya, nggak terlalu juga ya. Itu mah biasa dibanding dengan Nanda dan yang lain-lain ya, saudara ya. Itu. Cuman kalau kalau sekali lagi Julius mau cari masalah dengan kita ya bisa kita garap itu, saudara. Kalau mau cari masalah lagi bisa kita, kan sudah 2 kali ya kita lepaskan Julius, sudah 2 kali dulu ya. Dulu waktu pertama menjelek-jelekan Damaris, kedua waktu kasusnya sama sang debitur ini ya, kita nggak mau terlibat. Dia urusan sama debitur itu kita nggak mau urusan, saudara ya. Nggak mau terlibat terus kita mau dimanfaatkan sama debitur, apalagi sampai dimintain duit segala macam ya, nggak mau ya, nggak boleh. Pak Pol, Ya, saya kok kurang percaya kalau duta besar berani ngancam-ngancam citizen. Coba mereka, diancam. coba mereka suruh ke sini ngancam saya undang masuk makan. Diancam, ya, diancam. Siapa yang duta besar suruh sini ke rumah saya ajak minum teh di dalam rumah, tak tembak kepalanya langsung. Kasih makan babi, jangan. Pak Andi nggak boleh gitu, Pak Andi. Kasih makan babi, Pak. Enggak, kasih makan teh aja yang enak-enak. Begitu udah lewatin pintu rumah saya, udah datang tembak langsung, ceder. Ngancam-ngancam Kalau yang orang. itu memang dipanggil satu, Pak, dipanggil sama. Di Eropa panggil, bisa, masih itu bisa begitu sih. saya sampai ada beberapa orang yang di Eropa yang menteror saya, merasa marah, merasa kecewa karena pernah jalan sama saya gitu ya. Terus saya bilang, kan kamu pergi sama saya, kamu sudah tahu saya orang keras dan saya orang belak-belakan dan saya sedang menyerang ketidakadilan yang ada di Indonesia. Saya bilang saya sebenarnya tegas ya. Saya sih nggak terdengar-aling. Nah, jadi saya ngomong, sampai ada yang ngomong ya saya kecewa nih. Ya terserah kamu. Dan saya juga istilahnya saya juga tidak merugikan kamu apa-apa toh. Tidak ada yang saya rugikan. Teman kan siapa saja boleh memilih. Kita boleh memilih teman,
ya suka-suka ya. Nah, saya juga tidak pernah tidak pernah mau memaksa dia untuk berteman dengan saya, tapi dipanggil satu-satu. Memang itu dipanggil satu-satu ya. Yang di Eropa ini dipanggil satu-satu, ditanyain. Jadi mereka memang ada resah. Cuman mereka salah ya, mereka pikir mereka bisa matiin saya. Ternyata di sini saya makin berkibar. Ya, makin berkibar, pelayanan kita makin luar biasa. Malah sekarang saya sudah sekolah di Israel juga ya. Malah sudah sekolah di Israel juga ya. Nanti kapan-kapan kita tunjukkan ya. Soalnya saya ada perjanjian saya dengan Israel ya, karena memang masalah keamanan. Ada orang-orang Indonesia di Palestina yang sedang men-TO saya, ada organisasi di Indonesia di Palestina yang sedang men-TO saya, saudara ya. Intelijen Israel yang ngomong ya, intelijen Israel yang menyampaikan ke saya. Jadi saya sering bolak-balik ke Israel, tapi disuruh silent ya, nggak boleh. Jadi nggak boleh saya tunjukkan saya lagi di mana. Setelah saya lagi di Eropa, baru saya boleh tunjukkan gitu ya, gitu ya. Jadi supaya nggak dilacak keberadaan saya. Luar biasa ya, niat benar ya mereka mau nangkap saya ya, saudara ya. Orang-orang Islam ini memang panas benar ya. Tapi tidak bisa lah, intelijen Israel lebih ciamil. Ya. Kapol, kita coba deh. Nah, tahun depan kan bini saya kepengen ngeliat itu loh, perkebunan tulip tuh di Belanda. Nah, kita ketemuan, kita jalan. Boleh di Keukenhof ini kan lagi bulan ini lagi di Keukenhof. Sekarang udah bubar kan? Iya. Enggak, masih lagi sekarang. Ya. Sekarang ini justru lagi nih. Mau ramainya minta ampun. Ya kita jalan aja, kita mancing-mancing, ada duta besar yang berani menegur hak saya enggak, gitu aja. Orang gila ya. Gila ya. Tapi kemarin sampai begitunya ya, sampai di TTP pesan, kalau bisa Pak Paul jangan disuruh khotbah di gereja-gereja, jangan dikasih jalan. Sampai digituin loh, saudara. Ya bisanya intimidasi doang. Cuman itu tadi mereka lupa. Saya tidak hidup dari orang Indonesia yang ada di Eropa loh. Saya tidak makan, tidak hidup dari orang Indonesia yang di Eropa. Saya pembayar pajak, saudara ya. Nah, sekarang pada nekat ya. Kemarin malah ada yang ngasih 100 euro ya. Tapi bukan untuk saya, untuk Damaris ya. Untuk Damaris 50 euro dan 50 euro untuk buku Khilafah ya. Nah, ini belum saya transfer karena uangnya masih dalam uang tunai, saya belum ke bank. Ya, belum saya sempat storein tunai begitu ya. Tapi nanti saya pikir, coba saya pikir caranya nanti, cara transfernya memang agak repot ya kalau transfer. Nah, memang nggak apa-apa nanti. Ada ngasih 100 euro saudara ya, buat 50 euro buat Ibu Linda, 50 euro buat Ibu Lianti. Maksudnya buat ini ya, buat Damaris sama buat Galarua. Nanti ngasih kemarin. Sekarang orang-orang Eropanya sudah mulai, tapi nanti belum berani muncul di Zoom, katanya nanti dulu Pak. Tapi mereka sudah mulai transfer ya, sudah mulai ada yang transfer dari Eropa ya, untuk pelayanan kami yang ada di sini ya, karena pelayanan ini luar biasa ya. Besok ini kita ke Berlin lagi ya, besok kita mau ke Berlin lagi, rencananya 3 hari ya. Kita mau pemuritan, juga sekalian kita kemungkinan ya, ada yang mau dibaptis lagi, anak-anak muda ya, luar biasa. Wah, kita panen terus saudara, yang ngeri ya. Panen terus. Ini Bu Lisoy ngacung udah silakan Bu Lisoy.